Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Devita Sari Minardi, 521410006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Scope Management. Dalam Project Scope Management terdapat 6 proses, yaitu merencanakan manajemen ruang lingkup, mengumpulkan kebutuhan, mendefinisikan ruang lingkup, menciptakan WBS, memvalidasi ruang lingkup, dan yang keenam, mengontrol ruang lingkup. Proses yang pertama adalah merencanakan manajemen ruang lingkup, yang artinya proses ini itu menciptakan manajemen ruang lingkup yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup sebuah proyek didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Manfaatnya bisa menjadi petunjuk dan arahan bagaimana ruang lingkup itu dapat dikelola. Berikut merupakan input dan tools serta outputnya. Terdapat Project Management Plan, Project Charter yang sebelumnya sudah ada di proses knowledge area yang sebelumnya. Tools dan tekniknya menggunakan expert judgment dan meeting, lalu output yang dihasilkan adalah Scope Management Plan serta Requirement Management Plan. Berikut merupakan proses atau flow diagram dari Project Scope Management. Yang kedua adalah mengumpulkan kebutuhan. Proses ini menentukan dan mendokumentasikan kebutuhan dan keinginan stakeholder untuk mencapai tujuan proyek. Di sini menyesuaikan kebutuhannya apa, lalu keinginan stakeholder itu apa. Manfaatnya dapat menjadi dasaran dalam mengelola ruang lingkup proyek. Inputnya adalah Scope Management Plan yang merupakan output dari proses sebelumnya, lalu Requirement Management Plan juga, lalu Stakeholder Management Plan, Project Charter, dan Stakeholder Register. Toolsnya terdapat banyak, dari interview hingga dokumen analisis. Output yang penting dalam proses ini adalah Requirement Documentation dan Requirement Traceability Matrix. Berikut merupakan data flow informasi dari Project Scope Management. Yang ketiga adalah proses mendefinisikan ruang lingkup, yaitu adalah mengembangkan deskripsi yang detail mengenai proyek dan produk yang akan dikembangkan nantinya. Inputnya adalah Scope Management Plan, Project Charter, Requirement Documentation, dan Organizational Process Asset. Output yang diharapkan adalah Project Scope Statement dan Project Document Updates. Di sini kita dapat mengakomodir sebuah perubahan sehingga output yang dihasilkan salah satunya adalah Project Document Updates. Di sini dihasilkan Project Scope Statement, di mana ada perbedaan antara Project Charter dan Project Scope Statement. Yang proses keempat adalah menciptakan WBS. Proses ini adalah untuk membagi luaran dan pekerjaan proyek yang besar ke dalam bentuk yang kecil sehingga lebih mudah dikelola. Inputnya adalah Scope Management Plan, Project Scope Statement, Requirement Documentation, lalu Enterprise Environmental Factors dan Organizational Process yang merupakan tambahan dari input. Output yang dihasilkan dari WBS ini adalah Scope Baseline dan Project Documents Updates. Yang kelima adalah memvalidasi ruang lingkup. Di sini, poin utamanya adalah memastikan apakah ruang lingkup ini dapat diterima dalam eksekusi proyek ke depan. Inputnya adalah Project Management Plan, lalu Requirement Documentation, Requirement Traceability Matrix, Verified Deliverable, lalu Work Performance Data. Outputnya adalah Accepted Deliverable atau output atau luaran yang dapat diterima, lalu mungkin change request jika terdapat perubahan yang ingin diakomodir, lalu work performance information dan project documents updates. Yang terakhir adalah mengontrol ruang lingkup. Nah, proses ini memantau status dari ruang lingkup proyek
dan mengelola perubahan lingkup dasar. Nah, inputnya ini adalah Project Management Plan, Requirement Documentation, Requirement Traceability Matrix, Work Performance Data, dan Organizational Process Asset. Outputnya adalah Work Performance Information, Change Request, Project Management Plan Updates, Project Documents Updates, dan Organizational Process Asset Updates. Terima kasih.